tahun 2021 tengah malam atau pada malam hari jam 19.40 waktu Indonesia Barat atau jam 20.40 waktu Indonesia, jam 21.40 waktu Indonesia bagian timur, telah terjadi gangguan telekomunikasi akibat putusnya kabel laut fiber optik ruas Biak Jayapura. Tepatnya pada posisi 280 km dari kota Biak di kedalaman 4050 meter di bawah permukaan laut, MDPL. Gangguan infrastruktur telekomunikasi ini hingga saat ini dari hasil pengamatan kami diakibatkan karena faktor alam. Hai, jumpa lagi di channel YouTube saya. Pasti kakak-kakak yang di luar Jayapura bertanya-tanya, kenapa saya sudah tidak upload video hampir sebulan. Nah, mengawali saya punya video ini karena saya lagi ada di luar ruangan. Saya sebelumnya mau menyampaikan permohonan maaf dulu Nah, jadi buat kakak-kakak yang ada di Jayapura, pasti kakak dorang sudah tahu bahwa kita itu mengalami gangguan internet Tadi di video awal itu merupakan konferensi pers dari Menkominfo Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate. Jadi di Jayapura itu kami mengalami gangguan jaringan telekomunikasi diakibatkan oleh putusnya fiber optik di perairan Biak Jayapura. Terputusnya kabel fiber optik di Jayapura ini terjadi sejak Jumat 30 April 2021. Nah, hal ini menyebabkan masyarakat sulit mengakses jaringan internet kecuali SMS dan telepon. Jadi untuk WhatsApp, Facebook, Instagram maupun YouTube itu tidak bisa sama sekali. Nah, sebenarnya di kota Jayapura ini bukanlah kejadian yang pertama kali, melainkan sudah 5 kali terjadi. Pasca terputusnya jaringan internet itu juga sebetulnya PT Telkom sudah melakukan upaya penanganan dengan melakukan backup kapasitas ditambah dengan pemanfaatan satelit, radio long haul Palaparing Timur dan radio long haul Sarmi Biak. Dan sepanjang bulan Mei itu juga saat saudara kita merayakan Hari Raya Idul Fitri itu saya tidak sempat take video, tapi waktu saya keliling di seputar kota Jayapura itu mereka rela panas-panasan hanya untuk bisa silaturahmi lewat video call dengan keluarga. Nah, saat ini saya berada di lokasi kantor Gubernur Dok 2 Jayapura. Nah, lokasi ini itu disebut Kupang kursi panjang. Kenapa saya take video di sini? Karena saya mau kasih tunjuk buat kakak dorang bahwa di sini nih waktu jaringan putus karena ini dekat dengan Dinas Kominfo Provinsi Papua. Jadi ada beberapa masyarakat itu memang datang duduk di sepanjang Kupang ini untuk memanfaatkan sedikit jaringan yang tersedia di sekitar lokasi ini supaya bisa mengakses jaringan 4G hanya untuk mungkin WhatsApp. Kalau Facebook memang kami tidak bisa sama sekali untuk diakses di Jayapura ini. Nah, begitu juga yang saya mau bilang juga bahwa di saya punya video kali ini juga nanti saya akan tunjukkan beberapa footage bagaimana tangkapan layar kamera saya ini ada bisa melihat kakak-kakak dong bisa lihat bagaimana kita berusaha untuk bisa cari jaringan internet karena memang untuk beberapa titik itu tersedia. Nah, jadi nanti setelah video ini saya akan kasih tunjuk juga bagaimana gambaran masyarakat di kota Jayapura ini panas-panasan, bahkan ada yang duduk sampai malam hanya untuk tunggu supaya bisa ada komunikasi dengan keluarga mungkin di luar Jayapura ataupun juga yang mengerjakan
tugas-tugas itu memang ada beberapa yang sudah kami lakukan. Nah, saya akan kasih tunjuk footage-nya buat kakak dorang. Oke, lalu bagaimana aktivitas perekonomian di Kota Jayapura? OMG, jadi itu benar-benar ya kakak-kakak, itu benar-benar terganggu. Bagaimana tidak, karena ketika saat ini semua aktivitas kita tuh dilakukan berbasis jaringan ya, online begitu, dan jaringan tidak bisa diakses, itu sangat terasa dampaknya. Bahkan di saat pandemi ini belum berakhir dan sekolah tatap muka itu masih ditiadakan, anak-anak sekolah belajarnya itu daring, nah itu pun mereka sangat terdampak dari putusnya jaringan ini. Bahkan lantaran mau ikut ujian sekolah, beberapa ada yang berangkat ke Timika untuk mengikuti ujian secara daring, karena sekalipun layanan internet seperti IndiHome itu secara bertahap diupayakan oleh PT Telkom, nyatanya tidak bisa untuk kita berbagi foto, bahkan mau video call itu tidak bisa sama sekali. Nah, lalu pasti kakak orang akan bertanya, memangnya tidak ada provider lain di Papua? Ya, jadi di Papua ini ada 2 provider, yaitu Telkom dan Indosat. Tapi untuk kakak dorang ketahui, Indosat itu juga mengalami kendala, sehingga PT Telkom lah yang menjadi provider utama penyedia jasa layanan telekomunikasi di Papua, secara khusus di Kota Jayapura. Nah, sekitar tanggal 29 Mei itu PT Telkom itu mereka mendatangkan kapal DNX Pacific Link untuk melakukan recovery SMPCS fiber optik di 360 km dari Kota Jayapura dengan kedalaman 4050 mdpl. Nah, di footage berikut ini saya mau tunjukkan ke kakak dorang ya, bagaimana masyarakat berusaha mencari jaringan, dan khusus untuk di kawasan Kota Jayapura itu ada di depan Polda Papua, terus Korem Padang Bulan, tepatnya depan rumah Rektor Uncen, terus di Rumah Sakit Dian Harapan Waena. Di sanalah masyarakat berkumpul sekedar mencari jaringan 4G, karena pulsa datanya kan masih aktif sampai 30 hari, termasuk saya juga karena harus mengerjakan pekerjaan sampai harus duduk berjam-jam di jalan ya, OMG. Sudah begitu saat tunggu balasan bisa sampai 30 menit, jadi harus tahan posisi kalau sudah dapat posisi yang pas. Tapi selain itu juga seperti WiFi ID ya, milik Telkom di tempat saya tinggal itu tersedia, jadi saya ke sana untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti itu. Footage-nya tadi sudah saya tunjukkan. Nah, jadi bisa kakak-kakak, bapak ibu tadi saksikan bahwa aktivitas guru yang mau isi raport ya, ujian mahasiswa yang dikirim via email, bahkan yang hanya mau say hello dengan keluarga harus ada di jalan untuk mengakses jaringan internet. Tapi untungnya yang dekat dengan WiFi ID milik Telkom, kami bisa mengakses untuk video call. Nah, itu stabil sekali ya, tapi yang di jalan itu tidak terlalu maksimal. Tapi itulah suka duka kami selama jaringan internet terganggu di Kota Jayapura.
kayak plastik gitu ya. Ini adalah kabel kita yang sebenarnya di dalamnya itu selain ada fiber optik itu sendiri, tapi juga ada proteksi anyaman baja dan sebagainya yang sebenarnya cukup sulit ini. Tapi karena saking panasnya kemudian bisa putus meleleh seperti ini gitu ya. Nah itulah yang terjadi, yang sehingga dugaan kita sangat kuat bahwa ini adalah faktor alam. Dan ini bukan pertama kali terjadi, sudah beberapa kali terjadi. Ini yang faktor alam yang membuat kabel itu kemudian putus karena kena panas yang cukup tinggi, yang mungkin di atas 1000 derajat. Nah ini juga beberapa aktivitas kegiatan penyambungannya. Kira-kira itu, mungkin itu yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan Pak Menteri tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirut ya. Saat ini kemarin itu terjadi siklon tropis Choi Wan ya di sekitar Samudra Pasifik di sebelah utara Papua Barat dan Papua. Ini yang mengakibatkan penggelaran kabel mengalami sedikit penundaan. Iya baik, jadi tadi itu adalah video dari PT Telkom Indonesia. Mereka punya keterangan pers terkait dengan recovery yang sudah dilakukan oleh pihak PT Telkom terhadap jaringan yang putus di perairan Biak Jayapura. Nah, jadi kita harus mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh PT Telkom dan juga pemerintah yang berupaya supaya jaringan telekomunikasi di Jayapura itu bisa kembali normal. Dan kali ini saya mau kasih tunjuk kakak dorang tadi ya, yang video tadi itu di belakang saya ini itu adalah kapal DNX Pacific Link yang tadi saya ada bilang tadi, dan juga tadi ada di video sebelumnya. Inilah dia punya kapal yang pada tanggal 29 Mei yang lalu dia datang, lalu pergi ke perairan Sarmi melakukan recovery, dan tanggal 8 Juni itu jaringan sudah normal, dan hari ini tanggal 13 Juni dia datang untuk melapor, dan setelah melapor di Jayapura selanjutnya kapal akan bertolak lagi kembali ke Jakarta. Dan memang kita mengucapkan banyak terima kasih kepada PT Telkom atas kinerja yang sangat luar biasa sehingga jaringan di kota Jayapura itu boleh kembali normal dan aktivitas semua boleh kembali lagi seperti semula. Yaps, jadi benar sampai hari ini dengan selesainya proses penyambungan kabel laut, maka jaringan di kota Jayapura sudah kembali normal lagi. Nah, maka PT Telkom sudah memastikan sejak 8 Juni pukul 16.00 waktu Indonesia Timur itu wilayah Jayapura dan sekitarnya itu jaringan internetnya sudah kembali. Baik, dan saya akan upload video selanjutnya. Terima kasih banyak dan bye-bye.